إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kiram, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, khatib tidak lupa untuk senantiasa berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semuanya agar sama-sama kita bahagia di dunia serta nanti kita akan bahagia di akhirat, yaitu untuk menyampaikan pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal yang akan sangat-sangat berguna ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap Jumat khatib akan berwasiat untuk dirinya dan kepada jamaahnya tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersedih. Bersyukur karena kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di tahun baru Hijriah 1447. Sedih karena tentunya dengan bergantinya tahun artinya berkurang pula jatah hidup kita di dunia atau di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada mimbar khutbah yang mulia ini khatib ingin menyampaikan pesan takwa Allah dan Rasulnya dengan judul Tahun Baru Perbaharui Iman. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya di masyarakat kita yang akan dirayakan dengan begitu meriah adalah tahun baru Masehi, dan masih sedikit sekali kita lihat di mana kaum muslimin merayakan tahun baru Islam. Kenapa ini perlu dirayakan dan apakah boleh untuk dirayakan? Sebagai bentuk syiar kita terhadap agama, kita kenalkan anak-anak kita bahwa kita punya kalender Islam, kita punya kalender Hijriyah. Kita kenalkan mereka dengan sejarah Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan para sahabat dan juga mujahidin di zaman Rasulullah SAW. Dan itulah pentingnya kenapa kita perlu mensyiarkan dan memperkenalkan serta menggaungkan dan mempopulerkan tahun Hijriyah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Hijriah ini tentu kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang tidak ada peningkatan. Kita tidak ingin menjadi hamba Allah yang tidak ada pembaharuan, sehingga tahun demi tahun berlalu tidak ada perubahan dalam diri kita. Dengan demikianlah khatib ingin menyampaikan pesan takwa Allah dan Rasulnya agar ke depan kita sama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh untuk ingin masuk surga sendirian. Kita perlu mengajak sanak saudara kita, keluarga kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Allah dalam Al-Qur'an luar biasa, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan atau untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka poin pertama adalah bagaimana kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita akan lantang menjawab Allah adalah Tuhanku. Dan ketika kita mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ganjaran atau menjanjikan pahala yang luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan dengan penuh keteguhan hati, dengan lisannya mengatakan Allah Rabbuna, Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhan kami, maka orang-orang yang demikian akan mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Agar kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bersedih hati, kita tidak perlu cemas dengan kehidupan dunia kita dan kehidupan selepas mati kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, dan itu bukan hanya sekedar keyakinan tapi juga diaplikasikan dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-'ulama." Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui bahwa Allah adalah Tuhannya, orang-orang yang mengetahui kebesaran Allah, orang-orang yang tahu bagaimana mengesahkan Allah, orang-orang yang tahu bagaimana menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa betul setiap apa yang diucapkan akan dicatat, setiap apa yang dilakukan akan ditulis oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya semua itu akan diperhitungkan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mengenal Allah dengan baik, khatib sampaikan di atas mimbar khutbah ini untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya, orang-orang yang mengenal Allah dengan baik tidak akan ada kecemasan dalam hidupnya. Orang-orang yang mengenal Allah dengan baik akan penuh keyakinan dalam dirinya. Dan inilah yang perlu kita pupuk dalam hati kita, sehingga kehidupan yang kita lakukan ini semuanya orientasinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat untuk Allah, kita sedekah untuk Allah, bahkan kita bekerja untuk keluarga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan yang diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, adalah bagaimana agar kita senantiasa hidup bersama Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi bersama bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ibarat kita berada di jalan, kita akan melihat rambu-rambu lalu lintas. Apa akibat daripada melanggar rambu lalu lintas? Yang terjadi adalah kecelakaan, musibah, dan lain sebagainya. Begitupun ketika kita melanggar rambu-rambu Allah yang ada dalam Al-Quran. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Syadidul iqab, adabun alim, dan lain sebagainya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang senang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Coba kita koreksi diri kita. Ketika ada bacaan Al-Quran, hati kita condong senang mendengarkan atau merasa risih? Kalau hati kita atau telinga kita merasa risih dengan bacaan ayat Al-Quran yang baik dan merdu, maka menjadi pertanyaan, telinga kita saja tidak betah mendengarkan Al-Quran, apalagi dengan hati kita. Maka perlu kita sama-sama koreksi, apakah mungkin ini disebabkan karena kita sudah terlalu jauh daripada Al-Quran? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keimanan, akan meningkatkan keimanan kita ketika kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan Al-Qur'an. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betul ketika Al-Qur'an dikatakan asy-syifa, adalah obat penawar bagi hati-hati yang rusak, bagi hati-hati yang sakit. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah selalu mengingat Allah di setiap keadaan. Bagaimana kita selalu mendatangkan, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Dan inilah mungkin yang agak sulit untuk kita lakukan. Kadang-kala kita ingat dengan Allah dalam keadaan sulit, tapi ketika dalam keadaan senang, bahkan kita tidak kenal dengan diri kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, bahkan mungkin ada di antara kita yang melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah dengan luar biasa, sebagaimana sampaikan Nabi SAW yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita mengingat Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengingat kita dalam keadaan sempit. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan manusia. Kalau manusia hanya mengingat seseorang dalam keadaan senangnya, ketika sedih dia akan lupa, tapi Allah tidak. Ketika kita ingat dengan Allah dalam keadaan senang, ketika masa sulit kita, Allah akan ingat dengan kita dan akan mudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dengan berzikir dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah menyelisihi hawa nafsu dengan cara mendahulukan apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 perkara, barang siapa dia memilikinya, maka ia akan merasakan betapa manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala apa yang ada di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sampai dengan saat ini, kita mencintai Allah dan Rasulnya atau lebih mencintai keluarga? Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau lebih mencintai jabatan? Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau lebih mencintai pekerjaan? Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya atau harta yang kita punya? Kita tanyakan dalam hati kita. Kita tanyakan dalam diri kita. Selama ini kita berkorban untuk Allah apa untuk diri kita sendiri? Sehingga ketika kita sama-sama menyadari ini, kita akan kembalikan semua pemberian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Mencintai hamba Allah, mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan karena apa-apa, tapi kembali karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah ketika mereka benci kepada kekufuran, sebagaimana mereka benci dilempar ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah bersemangat di dalam menghadiri majelis ta'lim atau majelis ilmu, di mana di dalamnya digunakan untuk mengingat Allah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki ciri-ciri ahli surga, tentu kita akan senang menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taman-taman surganya Allah yang ada di dunia? Taman-taman surga Allah yang ada di dunia adalah majelis-majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis Quran, dan majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib bertanya kepada diri khatib pribadi dan kita semuanya, sampai detik saat ini ketika kita mendengarkan pengumuman akan ada ta'lim, tergerak tidak hati kita untuk menghadirinya? Atau tergerak tidak, terniat tidak hati kita untuk menghadirinya? Walaupun kita tahu kita dalam kesibukan, walaupun kita tahu malam ini ada kegiatan, walaupun kita tahu esok ada pekerjaan, tapi ketika ada pengumuman majelis ta'lim, adakah dalam hati kita, ya Allah, saya ingin hadir? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senang dengan ilmu, maka dia akan selamat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan kalau kita ingin memperoleh keduanya, maka ilmu adalah menjadi syaratnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga khutbah ini menjadi wasilah bagi khatib pribadi dan kita semuanya untuk sama-sama menjadi hamba Allah yang berkualitas. Kita sadar betul bahwa kita memiliki kesalahan dan mungkin memiliki kekeliruan masing-masing. Setiap kita ada masa gelap, maka orang-orang yang dicintai Allah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masa atau waktu terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yagharghir, sampai nyawa itu berada di tenggorokan kita. Maka ketika Allah masih izinkan kita untuk bernafas, kita sama-sama kita gunakan nafas itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan diri kita bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Kalau kita punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu yang kita miliki. Jangan pelit untuk berbagi ilmu dengan sesama. Kalau di antara kita ada yang maaf, mungkin dia tidak memiliki ilmu banyak dalam ilmu agama, tapi dia memiliki harta yang cukup, falyatasaddaq bimalihi, maka silahkan engkau bersedekah dengan hartamu. Mungkin ada maaf yang dia tidak punya harta, ternyata dia juga tidak punya banyak ilmu tentang agama, tapi dia memiliki jasad yang kuat, fisik yang kuat, falyatasaddaq biquwwatihi, maka bersedekahlah dengan tenagamu, bersedekahlah dengan kekuatanmu. Sehingga dengan ini tidak ada alasan untuk tidak menjadikan diri kita bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita lihat potensi kita, di mana sisi kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, semoga khutbah ini bermanfaat untuk diri khatib pribadi dan kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.